Halo Sobat Nime yang beli nasi padang minta dibungkus. Bang Jack tahu nih, pasti kalian ingin supaya nasinya agak lebih banyak, ya kan? Ngaku-ngaku. Nanti kalian kalau udah kuliah ataupun ngekos pasti tahu betapa berharganya sebutir beras. Dalam kesempatan kali ini, Bang Jack akan melanjutkan lagi Magic Emperor. Dah yuk, langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah rapat keluarga, kini Ivan pun meminta saran dari para tetua baru keluarga Luo. Ia meminta rekomendasi tentang siapa orang-orang yang memiliki kekuatan api dan kekuatan air, karena ia membutuhkan orang-orang seperti itu untuk menjaga formasi arai di utara dan selatan. Tuan Li ini merekomendasikan seseorang yang dikenal sebagai leluhur api dan leluhur air di Kekaisaran Tianyu. Orang ini sangat kuat dan mengerikan, serta keras kepala. Hal itu pun membuat mereka merencanakan sesuatu hal yang sangat-sangat licik untuk merekrut paksa leluhur api dan leluhur air itu. Kini, 3 bulan perjalanan, mereka pun tiba di pegunungan yang dipenuhi oleh es. Di sana, Tuan Li menceritakan kalau orang-orang ini sangat kuat, karena dapat mengalahkan 10 orang yang berada di ranah Shenzhou milik gerbang kaisar. Di sana mereka juga melihat kalau ada gunung yang dipenuhi es dan sebagian gunungnya pun terbakar api. Mereka yang sedang berbincang-bincang tiba-tiba dikejutkan dengan energi yang sangat kuat mendekati mereka. Ternyata energi itu berasal dari Pak Tua ini. Tuan Li memberitahu kalau mereka kemari dengan damai dan memiliki tujuan untuk meminta leluhur api ini mengajari tuan muda mereka yang memiliki tubuh alami api. Tapi Pak Tua ini pun menolaknya. Ia tidak mau karena sebelumnya gerbang kaisar datang kemari untuk menyerang dirinya serta istrinya. Ivan yang mendengar itu, ia pun memprovokasi kalau Pak Tua ini tentu saja tidak mau mendengarkan permintaan dari Tuan Li, karena ia telah mengalahkan gerbang kaisar terlebih dahulu. Tapi Ivan pun mengatakan kalau leluhur api ini memang kuat karena dapat membakar gunung. Tapi lihatlah di sekitar hanya tertutupi oleh salju dan es, yang berarti kekuatan leluhur api tidak sekuat yang dibicarakan. Pak Tua ini pun mengatakan kalau hal ini terjadi dikarenakan bekas pertarungan dirinya dengan istrinya. Mendengar itu, membuat Ivan pun seolah-olah kagum dan mengatakan kalau hal ini sangat luar biasa. Tapi yang Ivan maksud sangat luar biasa adalah istrinya. Ia juga mengatakan kalau seorang pria lebih lemah daripada seorang wanita menandakan kalau pria itu tidak kompeten. Mendengar itu membuat si kakek tua ini pun kesal. Ia mengatakan hal ini sangat wajar karena ia adalah kekuatan api, sedangkan istrinya memiliki kekuatan es. Dari atas sana tiba-tiba ada seseorang yang ikut berbicara. Ia juga memuji Ivan dan ia juga menyukai apa yang dikatakan oleh Ivan, karena Ivan terlihat sangat pintar. Ini ia pun berkata, "Hai Pak Tua, bahkan anak kecil pun tahu kalau aku mengalahkan dirimu." Ia juga mengatakan kalau kakak perempuan ini sangat menyukaimu. Ivan yang mendengar itu, ia pun merasa ilfil. Ivan berkata di dalam hati, berani-beraninya engkau mengaku sebagai kakak perempuan, padahal usianya sudah sangat tua. Ivan yang melihatnya, ia pun tahu kalau wanita ini menggunakan kekuatan kultivasi untuk menjaga wajah serta tubuhnya dari para kerut-kerutan. Ivan juga beranggapan kalau ia menggunakan kultivasi itu untuk meningkatkan kekuatan, pasti ia akan menjadi lebih-lebih kuat daripada saat ini. Kini Ivan pun melanjutkan aktingnya. Ia memuji sosok nenek imut ini dengan mengatakan kalau dirinya sangat cantik. Nenek imut ini pun sangat senang. Ia mengatakan kalau dirinya tidak menyukai gerbang kaisar, tapi hal itu pun berbeda dengan Ivan. Ia mengatakan hal demikian sembari tersenyum lebar. Ivan si Kang provokator, ia mengatakan apakah kakak perempuan ini merupakan cucu dari Pak Tua yang ada di sana? Tapi kok tidak mirip gitu katanya.
karena si kakek yang ada di sana sangat jelek dan bagaimana bisa memiliki cucu yang secantik bunga. Hal itu pun lagi-lagi membuat si nenek kecil ini pun sangat senang. Ia kini bahkan mengelus-elus pipi dari Ivan. Tuan Lee yang melihat itu ia pun mual. Ia berpikir Ivan ini sangat-sangat mengerikan dalam hal berakting. Tapi berbeda untuk si kakek ini, ia sangat marah. Kini ia pun berbicara kepada Ivan kalau wanita yang ada di depannya itu sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ia hanya menggunakan kultivasinya untuk menjaga penampilan mudanya, bahkan temperamennya saja seperti gadis kecil. Mendengar itu, si nenek kecil ini pun berdecih. "Cih," katanya. Ia yang sangat kesal mengatakan, "Hai tua bangka, kau bilang aku seperti gadis kecil?" Ia mengatakan hal itu dengan aura membunuhnya. Ia yang sudah sangat jengkel, kini ia pun menggerakkan tangannya, yang membuat es-es di sekitarnya pun bergerak ke arah Pak Tua itu dengan sangat cepat dan kuat. Leluhur api ini yang melihat ada serangan, ia pun langsung mengeluarkan api miliknya untuk menangkis serangan es itu. Pak Tua ini pun sangat kesal, ia mengatakan apa si nenek ini mau ngajak ribut lagi. Dengan muka kesal, si nenek ini mengatakan, "Terus kenapa? Siapa suruh kau berbicara tentang rahasia di depan bocah?" Si kakek juga kesal, ia mengatakan kalau itu adalah fakta dan bukan rahasia. Ia juga memperingatkan kalau nenek-nenek ini sudah tua dan masih saja menggoda pria-pria muda. Tapi si nenek pun masih saja kesal karena rahasianya terus dibongkar. Ivan yang melihat itu ia hanya tersenyum. Kini ia pun melirik ke arah Tuan Lee dan Tuan Lee pun tahu apa yang harus ia lakukan. Kini Tuan Lee pun berbicara kalau dirinya saat ini ingin mencarikan guru untuk tuan mudanya, bukan ingin membuat mereka bertengkar. Tapi karena si kakek tua ini tidak mau menjadi guru mereka, kini Ivan pun pamit untuk pergi kembali. Tapi si nenek kecil itu pun tidak ingin kalau Ivan pergi, karena ia sangat menyukainya. Ia bersedia kalau Ivan ingin menjadi muridnya. Tapi Pak Tua ini pun mengejeknya kalau bocah itu memiliki tubuh alami api, jadi yang cocok menjadi gurunya hanyalah dirinya saja. Tapi si nenek ini mengatakan kalau itu tidaklah sulit. Tinggal membalikkan saja cara kerja latihannya, dan itu pasti akan berhasil. Si Pak Tua ini pun sempat terdiam beberapa saat. Kini ia pun berpikir sejenak tentang apa yang harus ia lakukan. Lalu ia pun menjentikan jarinya, dan terlihatlah ada roh api surga. Ivan yang melihat itu ia pun terkejut dan tidak menduga kalau Pak Tua ini memiliki roh api seperti ini. Si kakek tua ini pun memuji Ivan karena mengetahui roh api miliknya. Ia juga akan memberikannya kepada Ivan jika Ivan mau menjadi muridnya. Ivan yang melihat itu, ia pun sadar kalau roh api merupakan sesuatu yang sangat luar biasa karena efisiensi yang sangat-sangat bagus dan dapat meningkatkan penggunanya. Kini ia paham kenapa orang-orang gerbang kaisar tidak dapat menaklukkan Pak Tua ini. Tapi ia juga berpikir kalau Pak Tua ini dapat dikalahkan oleh si nenek kecil itu, pasti si nenek memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Ia juga berpikir kalau ini pasti akan terlihat sangat menarik. Kini Ivan pun mengatakan kepada si nenek kecil ini kalau dirinya akan mendapatkan roh api itu jika menjadi murid dari si kakek api. Tapi si nenek kecil ini mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena ia juga memiliki sesuatu yang sangat-sangat bagus. Ivan yang mendengar itu ia pun tidak expect, karena ia tahu kekuatan si nenek kecil ini merupakan air, dan tidak mungkin ia memiliki roh api juga. Kini si nenek ini pun menjentikan jarinya, dan ia memanggil roh bulan. Bulan ini sama terkenalnya dengan roh api, tapi ini lebih langka dan tekniknya ini juga merupakan harta karun yang dilahirkan oleh langit dan bumi. Ivan yang melihat itu ia pun tahu kalau teknik roh ini sangat-sangat luar biasa. Nah, teknik ini dapat meningkatkan penggunanya 2 kali lipat, bahkan jika penggunanya menggunakan setengah kekuatan miliknya saja.
Ia juga berbicara di dalam hatinya kalau benda ini sangat dingin dan para master biasa tidak akan bisa mengendalikannya. Si nenek yang mendengarkan penjelasan Ivan, ia pun memujinya karena roh bulan sangat jarang sekali orang-orang mengetahuinya, dan terlebih yang ia miliki ini sangat langka, dan Ivan pun tetap dapat mengetahuinya. Dengan tersenyum, Ivan pun mengatakan kalau ia mengetahui hal itu setelah membaca buku-buku kuno. Jadi ia pun sedikit tahu tentang hal seperti ini. Tapi si kakek ini pun mengejek. Mau sekuat apapun itu, selangka apapun itu, tetapi tetap saja roh bulan itu sangat tidak cocok untuk si bocah ini yang memiliki tubuh alami api. Dengar itu membuat si nenek ini menjadi kesal setengah mampus. Kini Ivan pun memegang lengan dari si nenek. Ia mengatakan ia sangat ingin berlatih dengannya, tapi sayang sekali kalau mereka ini tidak cocok, dan Ivan juga tidak membutuhkan roh bulan itu. Tapi Ivan pun juga meminta apakah si nenek ini dapat mencarikannya cara agar Ivan tetap mendapatkan roh api itu jika ia menjadi murid si nenek kecil ini. Lihat Ivan memegang lengan istrinya membuat si kakek ini pun marah besar. Ia berteriak untuk melepaskan tangan itu dari istrinya. Tapi si nenek kecil ini pun mengajukan suatu pertaruhan. Kalau ia kalah dalam duel, ia tidak akan menerima bocah ini menjadi muridnya. Tapi kalau ia menang, ia meminta roh api itu untuk diberikan kepada muridnya ini. Tapi Ivan pun berakting seolah-olah itu terlalu berbahaya. Kini si nenek pun kembali memegang wajah Ivan dan meyakinkan untuk tidak perlu khawatir. Karena ia sangat percaya diri, karena ia tidak pernah kalah sekalipun dalam duel dengan si kakek api itu. Si kakek yang melihat bininya terlalu dekat dengan Ivan, ia pun sangat kesal dan marah. Ia memperingati kembali agar Ivan menjauhi istrinya. Hanya kepada Ivan, ia juga sangat marah kepada Tuan Lee karena membawa bocah yang membuat kini istrinya pun bersikap seperti itu. Mereka berdua pun menyetujui pertaruhan itu, dan mereka berdua pun pergi menuju suatu tempat yang sudah ditentukan. Ivan yang melihat itu, ia pun sangat senang. Ia sangat puas karena saat ini rencananya berjalan mulus. Tuan Lee yang melihat Ivan berakting dan dapat merubah sikapnya seperti itu, ia pun sangat terkejut. Ia juga tertawa dan tidak expect kalau Ivan dapat berakting seperti itu. Ivan pun mengatakan kalau mereka bertarung akan membuat bumi dan langit berantakan. Selain itu, si nenek ini memang ingin bertarung, dan secara alami si kakek pasti akan menemaninya. Tapi Ivan pun memperingati, walaupun mereka bertarung, tetapi mereka pun tetap mengawasi pergerakan dari Tuan Lee. Pertarungan mereka cuma terlihat seperti cahaya merah dan cahaya biru yang saling beradu satu sama lain, yang memberikan tekanan yang sangat kuat. Dan setelah mereka melemah, Ivan akan memaksa mereka berdua jatuh ke tangannya. Ternyata pertarungan mereka telah berlangsung selama 2 bulan, yang membuat gunung terbakar dan sebagiannya pun menjadi es. Kini Ivan pun meminta Tuan Lee untuk memulai aksi nyatanya. Hal itu pun membuat Tuan Lee sangat senang, karena ia akan menunjukkan kekuatan barunya dan mencobanya secara langsung. Kini mereka berdua pun pergi menuju tempat pertarungan itu. Di sana ternyata si nenek ini sudah dalam kondisi terjatuh kesakitan. Pak tua ini yang menjadi lawannya, ia memastikan apakah istrinya baik-baik saja. Ia juga sangat sedih karena harus membuat wanitanya terluka. Tapi si nenek ini pun sangat kesal. Ia sangat kesal karena selama ini si kakek selalu menyembunyikan kekuatannya. Ia juga merasa kalau dirinya selama ini telah ditipu selama bertahun-tahun. Dan ia juga bertanya apa yang direncanakan oleh Pak tua ini. Dan seperti wanita pada umumnya, ia pun begitu cerewet. Kini ia pun bertanya kembali, karena seingat dirinya, Pak tua ini lebih lemah daripada dirinya, dan kenapa bisa menjadi lebih kuat daripada dirinya saat ini. Dan karena hal itu, ia pun merajuk.
Ini si kakek pun mulai jujur dengan perasaannya. Ia selama ini tidak tahan dengan apa yang ia lakukan. Ia juga tidak ingin membuat wanitanya terluka. Jadi ia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Tapi hal itu pun tetap saja membuat si nenek ini kesal. Ia marah kenapa selama ini ia selalu menang dan kenapa harus sekarang Pak Tua ini menunjukkan kekuatannya. Pak Tua ini pun mengatakan kalau dirinya tidak mau wanitanya bermain-main dengan bocah polos. Apalagi kalau dia lelaki kesepian yang belum pernah mengenal wanita. Dan apalagi si nenek ini selalu menjaga penampilannya agar terlihat muda. Ia takut nantinya terjadi hal yang mantap-mantap. Melihat si kakek jujur dengan perasaannya membuat si nenek ini pun tersentuh. Ia kini tersenyum kecil dengan apa yang barusan ia dengar. Kini si nenek pun mengatakan kalau ia sengaja melakukan hal seperti itu. Ia sengaja ingin meminjam bocah itu agar Pak Tua ini jujur dengan perasaannya dan mengatakan secara langsung. Kalau tidak, ia yakin pasti Pak Tua ini tidak akan memberitahu hal ini sampai ia mati. Mendengar itu membuat Pak Tua ini pun sangat senang. Ia memastikan kalau kini wanitanya tidak akan menerima bocah itu menjadi muridnya. Tak lama setelahnya, Ivan dan Pak Tuali pun datang. Melihat Ivan datang, Pak Tua ini pun mengatakan kalau si wanita ini telah kalah. Jadi ia tidak diizinkan untuk mendekati istrinya. Tapi Ivan pun tidak peduli, ia kini menawarkan pil haram itu. Tapi tiba-tiba saja tangan Ivan pun ditembak sihir yang sangat kuat. Melihat itu, Ivan pun bertanya, apa maksudnya ini Pak Tuali? Tuan Li pun menjawab kalau mereka berdua adalah musuh dari gerbang kaisar. Saat ini mereka sedang melemah dan ini adalah kesempatan emas untuk menghancurkan mereka, ujar dari Pak Tuali. Mereka berdua pun kini merasakan kalau Tuan Li sepertinya tidak main-main karena kini Tuan Li datang ke arah mereka dengan aura yang sangat kuat. Kini Ivan pun berakting seolah-olah mencoba menghalangi Tuan Li untuk menyakiti pasangan kakek nenek ini. Tuan Li mengatakan untuk segera menyingkir, kalau tidak ia akan menyakiti atau bahkan membunuh Ivan. Ivan pun mengancam jika Tuan Li seperti itu ia akan melaporkan kepada ayahnya. Tapi Tuan Li pun tidak peduli. Ia mengatakan menukar satu nyawa anak tidak sebanding dengan membunuh para musuh dari gerbang kaisar karena mereka sangat kuat. Dan ia yakin kalau kepala keluarga akan mendukung rencana dirinya. Pasangan kakek nenek ini yang melihat itu, mereka pun tahu kalau hal ini memang gaya khas dari gerbang kaisar yang akan menaklukkan apapun demi menyingkirkan musuh mereka. Ivan pun langsung melompat untuk meraih kembali pil haram itu dan Tuan Li juga menembakkan sihir yang kuat ke arah Ivan. Tapi serangan itu pun dapat dihentikan dengan satu tangan milik si kakek tua ini, leluhur api kekaisaran Tianyu. Si nenek kecil ini pun bertanya apa benar obat ini benar-benar berguna. Tapi di depannya Tuan Li pun datang ke arah mereka dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Lihat ada serangan, sepasang kekasih ini pun menyatukan tangan mereka dan mengeluarkan kekuatannya dengan memanggil roh air dan roh api, yaitu naga dan phoenix. Mereka pun mengarahkan serangan itu kepada Tuan Li. Ivan pun menyadari kalau serangan itu sangat kuat. Jika terkena serangan itu, orang-orang di Ranah Shenzhou pasti akan terluka sangat parah ataupun bakal tewas. Tapi hal itu pun tidak berlaku untuk Tuan Li yang sudah berkembang di bawah pengawasannya. Kini Tuan Li pun terlihat mengeluarkan aura yang sangat berbeda. Kini auranya pun terlihat seperti api hitam dan ungu yang berada di sekitaran tubuhnya. Tidak lagi kuning seperti milik gerbang kaisar. Ini Tuan Li pun menembakkan sihirnya ke arah serangan itu dengan naga penghancur miliknya yang membuat kini serangan mereka pun beradu satu sama lain. Tak hanya sampai di sana, ia kini menyiapkan serangan di tangan kanannya yang memberikan suatu ledakan yang sangat kuat.
Dari ledakan itu membuat sepasang kakek nenek ini pun terluka dan mengeluarkan darah. Mereka berdua kini pun sadar kalau Tuan Li ini sepertinya tidak bermain-main dan tidak menggunakan kekuatan gerbang kaisar dan terlihat jauh-jauh lebih kuat. Ini Tuan Li pun kembali berjalan ke arah mereka dengan aura yang sangat mendominasi. Nenek yang melihat itu, ia pun berpikir sepertinya Tuan Li memang berniat untuk menghabisi mereka. Tapi dalam kondisi seperti ini, mereka yang sudah kelelahan bertarung satu sama lain, mereka pun berpikir kalau mereka tidak dapat mengalahkannya. Ini mereka pun berpikir, mungkin satu-satunya cara agar mereka menang dengan cara mengkonsumsi pil haram itu. Kejauhan, Ivan pun mengintip kalau rencananya saat ini masih berjalan sesuai rencana. Rencana yang sangat mengerikan. Untuk lebih mendramatisir, kini Ivan pun melompat ke arah Tuan Li untuk menghentikan pergerakannya dan meminta nenek ini untuk segera pergi. Melihat Ivan seperti itu membuat mereka terkejut. Kini si nenek pun memberikan suatu pertaruhan lagi. Kini mengeluarkan pil haram itu untuk dirinya dan lelakinya. Ia juga tidak tahu kalau pil ini akan sekuat apa. Tapi dengan menggunakan pil ini setidaknya ia akan menjawab hati dari bocah yang ada di depannya. Mendengar itu, Pak Tua itu pun mengatakan kalau dirinya tidak menyangka kalau wanita tua ini masih memiliki pesona yang membuatnya terpesona. Kena gombalan maut di tengah-tengah pertarungan membuatnya pun tersipu malu. Setelah itu ia pun menggunakan pil itu. Kini ia pun menyuruh Ivan untuk segera menyingkir. Dan terlihat juga kalau cincin yang ia gunakan kini mulai bereaksi. Ivan juga merasakan kalau saat ini ada energi murni yang sangat kental di sekitaran mereka. Dan ternyata si nenek kecil ini memanggil binatang suci miliknya, yaitu Raja Binatang Elang Salju. Dan begitu juga dengan si kakek. Ia memanggil Raja Binatang Harimau Api. Dan sampai di sini dulu Magic Emperor, dan kita akan melanjutkannya di part selanjutnya. Mungkin sekitar hari Sabtu bersama dengan rilisnya komik. Dan sampai jumpa.